Bapak Ibu, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Marilah kita bersama-sama kembali akan memanjatkan doa dan harapan dalam rangka kremasi almarhum Bapak Teddy Swedianto. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan diri, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dan kami bersama keluarga akan berdoa secara agama Buddha. Semoga proses kremasi almarhum akan berjalan lancar, tidak menemui satu kendala dan halangan apapun, dan keluarga besar segera bisa mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Untuk mengawali pembacaan doa, marilah kita terlebih dahulu memberi hormat dengan muka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Dibuka buku Puja Baktinya halaman 3. Marilah kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Agar arwah selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 28, 28, 30, dan 32. 28. Marilah kita kembali mengulang nasihat Sang Buddha, wejangan Sang Buddha untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan. Bagi kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Semoga keluarga bisa menerima perpisahan dari kematian dari salah satu anggota keluarga ini. Kita baca bersama-sama 28. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian.
Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengalami sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari halangan kesulitan maupun mimpi-mimpi buruk. Dibuka halaman 32 bawahnya. Kita baca bersama-sama syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. 34. Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Semoga almarhum segera menyadari dan berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan untuk mengambil kelahiran-kelahiran di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma yang pernah diperbuatnya beliau semasa hidupnya. Kita renungkan anicca wata sangkara. Mohon Nomo Agung dan Doni untuk mematikan air. Pansukulagata. Anicca wata sangkara upadawaya
Tesang wupa samo suka sabe satam maranti cam mari sucam mari sarem tate wakang mari sami nate metasam sayong anicca sangkaram upadawa yagamilom upah citwa nirosami sabe sata maranti cam mari sucam mari sare tate wahang mari sami nate tasam sayong. Bukunya ditutup, masih di bawah. Marilah kita senak dalam sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi. Kita akan bersama-sama kembali mendengarkan ajaran Sang Buddha, wejangan Sang Buddha yang menjelaskan tentang apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan yang baik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, kami panjatkan doa untuk mengantar dan mengkremasi jenazah almarhum Bapak Teddy Suwidianto. Dengan kekuatan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan kekuatan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan dukungan dari hande tolan sanak saudara dan famili semua yang hadir mengantarkan tempat kremasi ini, semoga akan segera mengkondisikan arwah Bapak Teddy untuk segera menempati alam yang berbahagia, dan keluarga segera bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain.
Sabe satabawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita memberikan penghormatan yang terakhir dengan menabur bunga. Ya, silakan Bapak Ibu para pelayat semua untuk mendekat peti jenazah untuk memberikan penghormatan dengan menabur bunga di atas peti jenazah sambil kita nenpok. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Kanan kiri. Silakan Bapak Ibu para pelayat semua untuk memberikan penghormatan dengan menaburkan bunga di atas peti jenazah. Namo Amitabha. 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 Silakan keluarga kumpul. Namo Amitabha.
Demikianlah Bapak Ibu rangkaian pembawaan doa kremasi almarhum Bapak Teddy. Semoga dengan dihantar handitolan sanak saudara dan famili dan juga selalu kita iringi doa-doa ini, apa yang menjadi harapan keluarga, arwah dari almarhum segera telah di alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Marilah kita akhiri dengan membuka setengah badan sebanyak 3 kali sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Matur nuwun. Ya. Terima kasih. Salah dosa permintaan almarhum dan kiranya almarhum boleh kembali pulang ke kampung keluarga dengan berjalan dengan baik. Kami undang semua Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama. Bantu mohon intikannya. Pegang senjata, saling pegang, saling pegang. Marilah Bapak Ibu kita akan doa sambil makan. Misi. Mau lepas sendiri ya, saya nggak ngitung. Nggak ngitung. 2, 3. Bentar, korek. Ya. Aku nggak injak. Aku nggak injak. Ini pakai yang ini ya. Sudah jalan dulu. Tolong jangan lari-lari. Jangan deket-deket. Tio munduran Tio. Iya. Baik-baik kong dulu, baik-baik kong. Wih, panas. Panas.